Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello everyone, my beloved student. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? I hope all of you are good. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan semoga yang sakit cepat diberikan kesehatan. Amin. And first of all, I would like to say welcome to English class with me Novi Disnawati. And seperti biasa, saya akan memberikan materi untuk dipelajari melalui media pembelajaran, video explanation, atau video penjelasan. Nah, so, what we will learn today? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang I'm sorry to hear that. Nah, I'm sorry to hear that adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris ketika kita mengunjungi atau melihat seseorang yang mengalami kejadian yang tidak mengenakan gitu, seperti ada saudaranya yang meninggal atau dia yang kecelakaan dan sebagainya. Nah, materi hari ini itu we learn about how to expressing sympathy atau mengekspresikan simpati dan what to say, bagaimana cara mengungkapkannya, dan juga offering condolence atau memberikan berbelasungkawa. Oke, mari kita mulai saja. Langsung ke materi pertama. Let's begin to the first material, that is expressing sympathy atau mengekspresikan simpati. So, do you know what is sympathy? But in English, anybody knows? Okay, yep, that's right. Sympathy is something that is used to express feelings of pity and concern for unpleasant things that happen to the other people. Atau dalam bahasa Indonesianya, simpati adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan iba dan turut prihatin atas hal yang tidak menyenangkan yang terjadi pada orang lain. Ingat ya, jangan sampai tertukar, bukan simpati kartu ya. Ini adalah simpati yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Nah, how to expressing sympathy in English? Nah, di sini bagaimana sih cara mengekspresikan simpati kita dalam bahasa Inggris? Nah, di sini I have some example to expressing sympathy. The first one is I'm sorry to hear that. Repeat after me, ulangi setelah saya. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Atau dalam bahasa Indonesianya, saya sangat menyesal mendengarnya. Yang selanjutnya ada that's pity. Repeat after me, that's pity. Atau dalam bahasa Indonesianya, kasihan. Yang selanjutnya ada what terrible situation for you have. Repeat after me, what terrible situation for you have. Atau ungkapan dalam bahasa Indonesianya itu seperti kamu menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan atau berat gitu. Yang selanjutnya ada you have my deepest sympathy. I'm sorry for my typo. Seharusnya itu my bukan me ya. Di situ ada you have my deepest sympathy. Repeat after me, you have my deepest sympathy. Atau dalam bahasa Indonesia, saya sangat bersimpati, yang saya turut berduka cita yang sangat mendalam gitu, ungkapan bahasa Indonesianya atau yang semakna gitu. Karena kalau diartikan secara harfiah itu kan tidak nyambung gitu. Yang selanjutnya ada you must be very upset. Repeat after me, ulangi. You must be very upset. Atau dalam bahasa Indonesianya, kamu pasti sangat marah. Itu juga mohon maaf, ada salah pengejaan, harusnya very ya, bukan very. Mohon maaf. Yang selanjutnya ada that shame. Repeat after me, that shame. Atau itu memalukan. Yang selanjutnya ada I do sympathize. Repeat after me, I do sympathize. Atau in bahasa Indonesia is saya bersimpati gitu. Yang selanjutnya ada please accept my condolence.
please accept my condolence, atau dalam bahasa Indonesianya itu tolong terima belasungkawa saya gitu. Yang selanjutnya ada ungkapan you must be annoyed, you must be very annoyed, I'm sorry, you must very annoyed. Atau dalam ungkapan bahasa Indonesia itu semakna dengan kamu pasti sangat terganggu gitu. Yang selanjutnya ada oh my god, repeat after me. Oh my god. Maybe kalian semua udah familiar dengan ungkapan ini ya. Lanjut ada I'm really sorry to hear that. Ini seperti kayak contoh yang pertama maknanya. Nah selanjutnya ada oh that's awful. Atau dalam repeat after me. Oh that's awful. Yang artinya oh itu sangat mengerikan gitu. Yang satunya ada oh dear, tuh kayak sama juga maknanya. Terus ada you must feel awful, tuh sama seperti contoh yang sebelumnya yang sama kayak oh that's awful. Yang selanjutnya ada what a pity, oh what a pity, atau kayak sama maknanya kayak that's pity. Yang selanjutnya adalah how awful, itu juga sama kayak oh that's awful. Nah pastikan kalian juga mengucapkannya dengan intonasi yang benar gitu. Jangan sampai kayak oh dear tapi intonasinya semangat gitu, jangan sampai kayak gitu ya. Kayak oh dear, jangan sama oh dear gitu, jangan sampai kayak gitu ya. Oke, next. Yang selanjutnya, nah ekspresi-ekspresi tadi itu terbagi menjadi ke dalam 3 situasi. Yang pertama yang berwarna merah itu untuk digunakan pada situasi yang serius atau kejadian yang serius. Yang warna hijau digunakan pada situasi yang formal. Yang warna biru itu digunakan untuk kejadian atau kecelakaan yang kecil. Next. In this slide, I have mini quiz for you. I hope you like it. The question is, this is expression for a serious incident except. Nah, atau dalam bahasa Indonesianya ini adalah ekspresi untuk kejadian yang serius kecuali, jadi yang tidak termasuk ke dalam ungkapan yang digunakan pada saat kejadian yang serius. Nah, pilihannya yang pertama ada goodness, how terrible, that's a shame, and how awful. So, what do you think about it? Which one that is included for a serious incident? I will give you 3 seconds to answer it. 3, 2, 1. Finish. Do you have your answer? Okay, good. So, I will tell you the right answer. And the right answer is that a shame. Itu memalukan. Jadi, yang goodness, how terrible, and how awful itu termasuk ke dalam ungkapan yang digunakan untuk kondisi yang serius. Nah, ada yang masih ingat that's a shame itu termasuk ungkapan untuk situasi seperti apa? Nah, that's right. Jadi, that's a shame itu ungkapan yang digunakan pada situasi yang pada kejadian yang kecil atau kecelakaan kecil gitu. Okay, next. Good job. Okay, the next material is about what to say, bagaimana untuk mengungkapkannya. What we can say atau apa yang kita bisa katakan pada situasi seperti itu ada di sini ada contoh-contohnya ya. Yang pertama ada I know how you feel. Repeat after me. I know how you feel. Atau dalam bahasa Indonesianya saya tahu bagaimana perasaan kamu. Yang selanjutnya ada just look at all the things you have to be thankful for.
Atau ungkapan dalam bahasa Indonesia itu kayak kamu harus melihat sekeliling kamu supaya kamu bisa bersyukur gitu. Yang selanjutnya ada good needed another angel. Good needed another angel, atau dalam bahasa Indonesianya Tuhan membutuhkan malaikat lainnya gitu. Itu untuk budaya orang lain ya. Kalau budaya kita mungkin beda lagi. The next is he's at peace now. Dia sudah damai sekarang. Yang selanjutnya adalah life is for the living. Repeat after me, life is for the living. Atau ungkapan dalam bahasa Indonesia itu yang sempurna itu uh, kehidupan kita harus tetap berjalan gitu meskipun kita kehilangan seseorang. And the next is she led a full life. Repeat after me, she led a full life. Atau dalam bahasa Indonesianya itu ya menjalani kehidupan yang sudah cukup gitu. And the next is it just God's plan. Atau repeat after me, it just God's plans. Atau ini sudah takdir Tuhan, itu sudah rencana Tuhan. Yang selanjutnya adalah he's in a better place now. Repeat after me, he's in a better place now. Atau dalam bahasa Indonesianya dia sudah di tempat yang lebih baik sekarang. Yang selanjutnya adalah she's not suffering anymore. Repeat after me, she's not suffering anymore. Atau dalam bahasa Indonesia itu dia sudah tidak menderita lagi gitu sekarang. And the next is it was for the best. Repeat after me, it was for the best. Atau ini adalah yang terbaik gitu. Yang selanjutnya ada all things must pass. Repeat after me, all things must pass. Atau ungkapan dalam bahasa Indonesia itu kayak seperti semua makhluk itu pasti akan meninggal gitu. And the last is God will never give you more than you can handle. Repeat after me, God will never give you more than you can handle. Atau dalam bahasa Indonesianya berarti Tuhan tidak akan pernah memberikan kamu lebih dari apa yang kamu bisa hadapi gitu. Atau kayak semakna dengan Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang tidak bisa kita hadapi gitu. Okay, next. In this slide, I have a question for you. Kalian bisa lihat ya, di sana ada gambar orang yang sedang pengajian atau tahlilan. Nah, the question is, what do people commonly say in this situation? Jadi, apa sih yang biasa orang-orang katakan pada saat situasi seperti ini? Nah, di sini ada beberapa pilihan yang kalian bisa pilih. Yang pertama ada Please don't feel bad about it. You have my deepest sympathy. Please accept my heartfelt. I know how you feel. I'm deeply sorry to hear the death of your father. And the rest is that's an awful things. Menurut kalian, apa sih yang umumnya orang-orang katakan ketika situasi seperti ini? Nah, I will give you 5 seconds to answer my question. I'll begin to count down. 5, 4, 3, 2, 1. Are you finished? Okay, good. So, I will tell you the right answer. The first one, what the people commonly say in the situation is, you have my deepest sympathy. Saya sangat turut berduka cita yang mendalam gitu. Yang selanjutnya ada, please accept my heartfelt. Kemudian juga please terima belasungkawa saya. Yang selanjutnya adalah I'm deeply sorry to hear the death of your father. Saya sangat menyesal mendengar tentang kematian ayah kamu. Jadi yang lainnya kurang tepat ya. Jadi yang tepat itu kayak you have my deepest sympathy, terus please accept my heartfelt, terus I'm deeply sorry to hear the death of your father. And next, the next is the last material is about offering condolence atau berbelasungkawa nih.
Condolence is ungkapan belasungkawa. Kan kalau tadi ketika kita mendengar berita atau bertemu seseorang yang kejadian mengenakan, ini kayak belasungkawa itu kayak memberikan semangat gitu, penyemangat kepada orang yang mengalami kejadian tidak mengenakan. Nah, seperti contoh pada gambar gitu, diberi pengertian dan semangat gitu ketika dia sedang sedih. Nah, di sini ada beberapa contoh cara untuk memberikan belasungkawa dan cara untuk meresponnya. Nah, let's begin with offering condolence. The first one is ada I'm sorry. The next is I'm sorry to hear about your father. I'm sorry to hear that your little Tweety died. Next is let me offer my condolence. And the next is let me tell you how sorry I am to hear about your grandmother. And the last is it must be very pretty hard on you. Atau dalam bahasa Indonesianya, ini pasti sangat berat untuk kamu. Nah, yang lainnya kalian bisa cari di kamus ya untuk latihan. Nah, cara responnya itu ada kata thank you, that's very kind of you, there's nothing that can be done about it, atau dalam bahasa Indonesianya tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Terus it's God's will I suppose. Atau dalam ungkapan bahasa Indonesianya ini sudah rencana Tuhan gitu, yang selanjutnya ada good gives and good takes away, atau dalam bahasa Indonesianya Allah akan menciptakan, memberikan dan juga mengambilnya. And in this slide I have exercise for you. The exercise is express your sympathy belong to this picture. Jadi kan di sini ada gambar orang yang sedang sakit. Nah, ekspresikan apa yang akan kalian katakan ketika dalam situasi seperti ini. Nah, berikan 3 ekspresi. Nah, untuk jawabannya dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Oke, next. Oh, ternyata materi untuk hari ini sudah selesai. If you have any question, dan jangan sungkan gitu untuk bertanya ya. Bisa lewat chat atau mungkin minggu depan kita bisa melakukan pertemuan melalui Zoom, bisa langsung ditanyakan. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Goodbye everyone.